ibadah kan? Pasti dong. Pak, semoga kalian semangat untuk memulai ibadah hari ini. Dan juga semoga kalian tetap sehat dan semangat sampai minggu-minggu kemudian ya. Ayo kita bersatu dalam doa agar kita bisa mengerti apa yang kakak-kakak ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus, hari ini kami mau memulai ibadah online ya Tuhan Yesus. Berkatilah kami agar pikiran kami bisa mengerti Engkau lebih banyak ya Tuhan Yesus. Dan agar juga keluarga-keluarga kami juga bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus dan kakak-kakak sekolah minggu ajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Semoga kalian tetap semangat. Ayo Kak, dimulai ibadah online-nya. Semoga kalian sehat, semangat, ya, bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dadah. Shalom pasukan. Coba sekarang siapa yang udah siap beribadah sama Tuhan? Saya. Ayo lo udah siap belum? Udah siap dong Kak Jason. Kalau udah siap berarti udah gak ada yang ngobrol lagi ya Kak? Gak ada. Gak ada yang main games lagi ya Kak? Gak ada juga. Sekarang kita memuji nyembah Tuhan, sekarang disiapin dulu hatinya. Udah gak ada lagi yang colek-colek kakak adiknya atau mama papanya. Sekarang disiapin hatinya, tutup matanya. Kita mau nyembah Tuhan dulu yuk. Kita mau naikin penyembahan kita sama Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Ya adik-adik kita nyanyiin dari awal ya.
Yuk sama-sama kita sambil mengangkat tangan kita yuk. Ya Tuhan. Segala pengagungan ya Tuhan padamu. Yuk sama-sama pasukan kita sembah Tuhan pagi hari ini. Naikkan penyembahan-Mu pasukan. Mengucap syukur atas kebaikan-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Yuk naikkan penyembahan-Mu pasukan sama Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kau yang layak Tuhan disembah. Terima kasih Kau sungguh baik untuk Dia. kami sembah. Bangsa yang kita sayangin, bangsa Indonesia, yuk kita angkat tangan kita. Sekarang adik-adik tutup mata, adik-adik angkat tangan adik-adik. Sekarang juga adik-adik sendiri yuk yang doain bangsa yang adik-adik sayang, bangsa Indonesia. Adik-adik doain sendiri yuk. Tuhan, kami mau memberkati Indonesia Tuhan. Kami memberkati Tuhan tanah, lautnya Tuhan, udaranya Tuhan. Tuhan. Kami tahu Tuhan, Indonesia Tuhan sedang berperang Tuhan dengan virus Tuhan yang gak kami tahu Tuhan. COVID-19 Tuhan. Tuhan kami gak tahu Tuhan kapan virus ini akan berakhir Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang bisa Tuhan. Tuhan Kau yang berkati Tuhan
Semua orang Tuhan yang ada Tuhan di garis depan Tuhan. Para dokter Tuhan, para perawat. Engkau yang berkati Tuhan. Kiranya Tuhan, mereka Tuhan tidak kena COVID-19 Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau yang berkati mereka Tuhan. Kau yang jaga Tuhan keluarganya. Kau yang jaga Tuhan kesehatannya Tuhan. Tuhan. Kami juga mau memberkati Tuhan pemerintahan di Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Pemerintah di Indonesia Tuhan. Presiden, wakil presiden. Sampai yang paling bawah Tuhan. Kau yang pegang Tuhan. Kau yang berkati Tuhan. Sehingga Tuhan apa Tuhan yang dilakukan Tuhan, apa yang dibicarakan Tuhan, apa yang ditetapkan Tuhan oleh pemerintah Tuhan. Dikusturut Tuhan dengan firman-Mu Tuhan, dikusturut dengan isi hati Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau Tuhan memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak Jason, kita mau coba tes pasukan ya Tuhan dulu nih, yang udah siap memuji Tuhan. Tesnya gimana Kak? Kita jongkok dulu. Oke. Udah jongkok? Coba mama papanya yang di rumah juga jongkok. Kita lihat. Wah, udah jongkok Kak Jason. Udah Kak. Kita mau panggil pasukan Tuhan ya. 1, 2, 3. Ya. Pasukan ya Tuhan. Yes. Aku Pasukan kesayangan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wah Kak Jason. Apa Kak Kak? Jason deket sama Tuhan gak? Deket banget dong Kak. Sampai nempel sama Tuhan. Nempel banget Wah, Kak. pasti pasukan di rumah juga dekat sama Tuhan kan? Pasti dong, dekat. Kak. Kita mau nyanyiin lagu ini bareng-bareng yuk Kak. Sambil tepuk tangan. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean. Leaning on the Lord's side. I lean. Lord. Lebih semangat lagi ya. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean. Leaning on the Lord's side. I lean. Leaning on the Lord's side. Leaning on the Lord's side. Sekali lagi. Leaning on the Lord's side. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wah Kak Jason, berarti kalau kita udah deket sama Tuhan, kita percaya kalau Tuhan itu kekuatan kita ya Kak. Ya percaya dong Kak. Walaupun di tengah pandemi kayak gini, kita terus diberikan kekuatan sama Tuhan. Iya Kak. Pasukan pasti di rumah diberikan kekuatan kan sama Tuhan, yang diberikan kekuatan katakan amin. Amin. Kita mau sama nyanyi lagu ini ya. Sambil tepuk tangan pasukan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota
gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Sambil lompat ya pasukan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Coba, pasukan masih semangat? Semangat. Sekarang kita mau dengerin firman. Adik-adik boleh duduk. Istirahat dulu kali ya Kak Iya ya. Kak, ambil Tarik nafas dulu. nafas. Keluarin, tarik nafas, keluarin. Oke, sekarang kita mau dengerin firman. Tapi sebelum dengerin firman, kita nyanyi satu lagu yuk. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita Bagi kakiku, terang bagi jalan. Katakan firman-Mu, Tuhan. Firman-Mu pelita Bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Terang bagi jalan, terang bagi jalan. Terang bagi Sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya.
Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah membimbing kami dari awal hingga sekarang Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin ya, biar kami ngerti apa yang Engkau bicarakan. Biar kami gak bingung Tuhan. Tuhan tolongin ya. Tuhan berkati kakak yang menceritakan firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom pasukan, shalom papa mama. Wah, apa kabar ya hari ini? Pasti semuanya sehat, pasti semuanya senang. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, ayo semuanya yang lagi berdiri, coba duduk yang manis semuanya. Terus ambil posisi yang enak ya. Tapi gak boleh sambil tiduran, gak boleh juga sambil makan-makan, ngemil-ngemil. Terus buat pasukan yang ibadah online-nya pakai gadget mama, nggak boleh juga ya sambil buka-buka status, nge-WA lagi buka-buka WA. Ya, kenapa kak? Supaya firman Tuhan yang kita dengar hari ini bisa masuk dalam pikiran kita, bisa kita inget-inget, bahkan bisa tersimpan di dalam hati kita. Ya, sekarang yang sudah siap dengerin firman Tuhan, ayo sama-sama katakan yes, yes, yes. Wah, semua pasukan hebat-hebat. Wah, hari ini firman Tuhan yang mau Kalita ceritakan diambil dari kitab Daniel 2 ayat 1 sampai 49. Jadi buat pasukan yang nanti mau baca lagi ya setelah ibadah online ini ya. Terus kalau pasukan yang belum bisa baca gimana? Boleh dibacain sama papa, sama mama. Oke? Nah, Kalita mulai ya ceritanya ya. Jadi pasukan, suatu malam ada seorang raja. Kalau malam biasanya ngapain ya? Iya betul, biasanya tidur. Waktu lagi tidur, lagi enak-enak tidur nih, ternyata Tuhan berikan mimpi. Mimpinya itu mimpi yang besar. Mimpinya bukan sembarang mimpi pasukan. Wah, mau tahu nggak pasukan? Penasaran nggak? Mau lihat? Sekarang kita intip sama-sama ya. Mimpinya itu mimpi apa sih? Kita lihat ya. 1, 2, 3. Hap. Wah, dia melihat sesuatu yang besar. Wow, si raja ini namanya Raja Nebukadnezar. Namanya siapa? Iya betul, namanya Raja Nebukadnezar. Wah, dia melihat sesuatu yang besar, tapi beda-beda. Kepalanya warnanya beda, ya, bahannya beda, pinggangnya beda, dadanya beda. Wah, dia ternyata penasaran. Waktu dia bangun, dia mau lupain, dia mau tidur lagi, tapi udah gak bisa. Terus terpikir di dalam pikirannya dia. Sampai akhirnya hatinya jadi gelisah. Hatinya jadi enggak tenang. Wow, saking penasaran. Itu tadi yang aku lihat dalam mimpiku, artinya apa ya? Wah, karena dia saking penasarannya nih, dia
dipanggil semua orang-orang bijaksana, dipanggil semua orang-orang pintar yang ada di negeri Babilonia. Wah, setiap orang-orang bijaksana, setiap orang-orang yang pintar, ya ahli-ahli sihir, semua datang ke istana raja. Wah, mereka senang dipanggil raja. Terus raja siapa tadi namanya? Iya, Raja Nebukadnezar. Dia bilang begini sama orang-orang yang pintar itu. Aku semalam mimpi dan aku kepengen tahu arti mimpinya itu. Oh, tentu saja orang yang bijaksana, orang-orang yang pintar itu tanya ke raja. Raja, kita boleh tahu nggak isi mimpinya raja itu apa sih? Wah, tapi anehnya raja enggak mau sama sekali kasih tahu. Waduh, gimana ya? Aneh nggak pasukan? Raja Nebukadnezar mau tahu arti mimpinya, tapi dia nggak mau kasih tahu sama semua orang yang ada di istananya isi mimpinya itu. Kira-kira permintaannya raja berat gak? Kira-kira nih tantangan yang dikasih raja susah nggak? Susah banget. Semua orang yang ada di istananya geleng-geleng. Dia bilang gini, mana mungkin kami tahu arti mimpinya raja kalau kami nggak dikasih tahu. Kenapa ya Raja Nebukadnezar seperti itu ngambil keputusannya? Karena dia pengen tahu arti mimpinya. Tapi dia nggak mau sembarangan. Kan bisa aja orang-orang yang pintar itu ya ngarang-ngarang cerita, akhirnya cuma bikin raja seneng doang. Nah, Raja Nebukadnezar nggak mau kayak gitu pasukan. Dia mau bener-bener pengen tahu artinya. Dia pikir gini, kalau orang itu bisa tahu isi mimpiku, pastilah dia tahu arti mimpiku itu. Wah, orang-orang bilang nggak mungkin raja kayak gitu, nggak mungkin, nggak ada yang bisa tahu kalau raja kayak begini, katanya gitu. Wah, waktu Raja Nebukadnezarnya dengar apa yang dikatakan orang-orang pintar itu, wah, raja langsung marah. Dia bilang gini, wah, kalian ini ya, sejak saat ini kalian tidak boleh lagi hidup di negeri Babilonia. Kalian harus mati karena kalian tidak bisa mengartikan mimpiku. Waduh, semua orang pintar, semua orang bijaksana kira-kira gimana? Langsung takut, langsung gemetar, langsung takut, langsung sedih. Karena mereka tidak boleh lagi tinggal di negeri Babilonia. Wah, semua ketakutan karena perintah raja sangat penting, berbahaya, mengancam hidup mereka. Tapi tahu nggak pasukan? Ada 4 orang Yehuda yang tinggal di Babilonia. Ih, Kalita, itu orang Yehuda ngapain ya nyasar-nyasar ke Babilonia? Tunggu dulu. Ternyata mereka adalah orang-orang yang ditawan. Ditawan apakah artinya? Ditawan itu artinya dibawa secara paksa dari kota mereka, kota Yerusalem, ke negeri Babilonia. Karena waktu itu mereka berperang dan kalah ngelawan pasukannya Raja Nebukadnezar, makanya harus dibawa pergi. Tapi pasukan 4 orang ini 4 orang yang mengasihi Tuhan. Salah satunya bernama Daniel. Siapa namanya? Daniel. Ya betul, Daniel. Daniel mendengar kabar itu. Tapi kira-kira gimana pasukan? Dia takut gak ya? Coba kalau kita ada di posisi Daniel, kira-kira mungkin kita gemetar gak ya? Coba Kalita mau dengar. Ada juga yang bilang, Kak, mungkin dia pilih kabur atau milih sembunyi, Kak, supaya dia tetap hidup. Tapi coba kita lihat ya, apa yang kira-kira dilakukan Daniel ya. Coba kita intip. Wah, ternyata Daniel enggak ngumpet, Daniel enggak sembunyi. Dia memilih untuk menghadap raja.
bilang gini sama Raja Nebukadnezar, "Raja, aku minta waktu ya untuk bisa tahu isi mimpinya raja dan bisa mengartikan mimpinya raja itu." Wow, ternyata Daniel tidak sembunyi, malah dia berani menghadap raja. Karena dia tahu Allah yang dia sembah akan menolong dia. Wow, hebat sekali Daniel. Daniel langsung pulang, mungkin dia lari-lari kecil. Terus dia ketemu sama 3 orang temannya. Yang luar biasa lagi, Daniel ajak 3 temannya ini. Ajak ngapain kak? Ajak ngobrol, ngasih tahu rencananya. Dia ternyata dia berdoa. Dia memuji Tuhan, dia memohon kepada Tuhan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan karena Daniel yakin Tuhan akan menolong Daniel, akan kasih tahu isi mimpinya Raja Nebukadnezar. Wow, mereka memohon kepada Tuhan dan ajaibnya Tuhan menjawab doanya Daniel. Wow, kasih tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Wow, Daniel dikasih tahu bukan cuma isi mimpinya raja, tapi juga dikasih tahu arti mimpinya. Wow, hebat ya Tuhan kita mau kasih tahu. Wow, setelah Daniel tahu isi mimpinya raja, dia nggak lupa loh, dia berterima kasih sama Tuhan. Dia ngucap syukur sama Tuhan dengan memuji Tuhan. Wow, keesokan harinya pasti Daniel menghadap raja di istana raja. Ya, mungkin hari itu dia jalan dengan penuh sukacita, gak ada rasa takut karena dia tahu isi mimpinya raja. Ya, dia yakin dia akan tetap hidup. Wow, di istana dia kasih tahu isi mimpinya. Coba kita lihat ya, kira-kira Daniel bener gak sih? Bener-bener tahu isi mimpinya raja? Coba kita intip ya. 1, 2, 3. Hap! Wah, sama pasukan. Bener sama. Wah, kasih tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Ternyata isi mimpinya Raja Nebukadnezar sama dengan yang dikasih tahu sama Tuhan. Wow, gak cuma berhenti di situ aja loh pasukan. Daniel juga bisa menjelaskan dengan sangat lengkap setiap artinya. Wow, raja waktu dengerin, wow luar biasa. Tapi di akhir penjelasannya Daniel bilang begini, dengan berani dia bilang begini sama raja. Raja, aku bisa menjelaskan isi mimpi Raja Nebukadnezar, bahkan bisa menjelaskan artinya. Bukan berarti aku jauh lebih pintar dibanding teman-temanku, aku jauh lebih bijaksana dibanding teman-temanku. Tetapi karena Tuhan Allahku, Allah yang aku sembah itu, yang berkenan memberitahukan kepadaku. Wow, berikan tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Pasukan, tahu nggak kenapa sih kok Daniel ya yang dipilih sama Tuhan? Kenapa bukan yang lain aja? Kenapa bukan orang lain yang lebih hebat-hebat lagi? Nah, nanti dibaca ya pasukan di ayat yang ke-18, di situ dikasih tahu. Daniel dan teman-temannya, Daniel terkhusus, dia memilih untuk memohon kepada Tuhan. Walaupun mungkin waktu itu situasinya gak enak, mungkin hidupnya terancam, tapi dia memilih untuk memohon kepada Tuhan. Itu artinya apa pasukan? Dia memilih untuk berseru-seru di hadapan Tuhan. Namanya berseru-seru mungkin gak 1-2 kali, tetapi harus berulang. Ya, dan di bagian firman Tuhan yang lain dijelaskan kalau Daniel itu ternyata
juga suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Dia suka berdoa, bahkan dibilangnya nih pasukan, dalam sehari dia bisa berdoa 3 kali. Wah, udah kayak kita makan ya, 3 kali ya. Iya, dia suka berada di hadiratnya Tuhan. Ngapain? Dia berdoa, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia berseru-seru ke hadapannya Tuhan. Dan dia ketemu sama Tuhan. Waktu Daniel ketemu sama Tuhan, disitulah Tuhan dan mendatangi Daniel. Disitulah Tuhan ketemu sama Daniel. Disitulah Tuhan memberikan jawaban yang Daniel tanyain. Di situ Tuhan memberitahu, dia ngasih tahu apa aja yang akan terjadi di hari-hari yang mendatang. Wow, makanya gak heran kalau Daniel yang dipilih sama Tuhan karena hidupnya suka nempel sama Tuhan. Daniel suka mencari Tuhan. Wow, sama juga seperti Daniel pasukan. Hari-hari ini Tuhan juga mau kita selalu berseru-seru sama Tuhan. Kita selalu merindukan waktu-waktu bersama Tuhan, ketemu sama Tuhan. Ya, mengalami perjumpaan secara pribadi sama Tuhan. Dan nanti Tuhan akan kasih tahu hal-hal yang luar biasa. Wah, pasti di sini pasukan berpikir gini, "Kak, aku ini masih kecil, Kak. Ya, aku mana bisa kayak Daniel melakukan hal-hal yang besar." Jangan salah pasukan. Walaupun kita masih kecil, kita bisa loh. Nih, Kalita ceritain sedikit ya tentang pengalamannya Kalita. Dulu waktu Kalita belum kenal sama Tuhan, waktu Kalita belum pernah ngalamin tuh yang namanya ketemu sama Tuhan. Kalita dulu anaknya paling takut kalau ketemu orang lain. Aku itu orangnya pemalu banget, bahkan suka minder. Bahkan kalau ditawarin nih hal-hal yang baru, misalnya ada sesuatu apapun yang baru, pasti aku orang yang nomor 1 untuk mundur duluan. Waduh, karena waktu itu Kalita mikir aku gak bisa apa-apa. Ya, bahkan waktu hari pertama sekolah, minggu-minggu pertama sekolah, Kalita pasti harus ditemenin sama mamanya Kalita. Karena Kalita saking takutnya, takut ketemu teman-teman, ya, takut gak ditemenin, takut gagal kalau melakukan sesuatu yang baru sekalipun. Nah, tapi waktu Kalita ketemu sama Tuhan, Tuhan bilang begini dalam pertemuan itu. Waktu Kalita ketemu sama Tuhan, Tuhan bilang, "Kamu itu anak yang berharga di hadapanku. Aku sedang meletakkan sesuatu yang besar dalam dirimu. Aku akan membawa kamu ke tempat-tempat yang baru, ke sesuatu yang baru yang kamu akan lewati." Wah, waktu itu Kalita langsung, wow, Tuhanku tuh hebat ya, mau mendatangi aku yang punya banyak kekurangan. Sejak saat itu Kalita jadi anak yang berani, yang enggak takut lagi. Setiap ada hal-hal yang baru, setiap ada kesempatan yang baru, Tuhan percayakan luar biasa. Ya, bahkan Tuhan enggak meninggalkan sendirian, Tuhan yang menolong Kalita. Bahkan itu enggak cukup 1 kali 2 kali pasukan. Ketemu sama Tuhan harus setiap hari. Ya, di setiap pagi ya, Tuhan kasih tuntunan. Hal-hal yang baru, Tuhan kasih tuntunan harus melakukannya seperti apa. Tuhan gak pernah tinggalin. Wow, seperti itu juga pasukan. Biar setiap hari ya, kita pasukannya Tuhan selalu kepengen ketemu sama Tuhan. Lewat apa Kak? Lewat memuji, lewat berdoa, lewat menyembah Tuhan, lewat baca firman Tuhan. Ya. Dan waktu kita benar-benar datang ke hadapannya Tuhan. Ingat ya pasukan, waktu kita datang ketemu sama Tuhan, hati kita harus dengan hati yang cinta sama Tuhan. Bukan karena ngejar berkatnya aja, bukan karena mau ada maunya sama Tuhan, tapi benar-benar cinta sama Tuhan. Ya. Dan waktu kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus sendiri yang akan mendatangi kita. Tuhan Yesus sendiri yang akan menjawab setiap doa kita.
Bahkan yang lebih luar biasanya lagi, Tuhan sendiri yang akan memberitahu apa yang terjadi, hal-hal yang luar biasa itu. Ya, dan ini ada janjinya Tuhan loh pasukan di kitab Yeremia 33 ayat 3. Kita akan buka ya pasukan sama-sama ya, Yeremia 33 ayat 3. Kita baca sama-sama ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, itu janjinya Tuhan pasukan. Waktu kita ketemu sama Tuhan, ya, ayo miliki hati yang cinta sama Tuhan. Kita datang ke hadapannya Tuhan dengan hati yang penuh cinta, kangen sama Tuhan. Ya, siapa di sini pasukan yang mau setiap hari mau sediain waktu, mau ketemu sama Tuhan, yang mau berseru-seru di hadapan Tuhan, dan pasti Tuhan akan datang. Tuhan tidak pernah sibuk. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita, bahkan ngasih tahu hal-hal yang besar. Sekarang ayo angkat tanganmu pasukan. Mari papa mama juga angkat tanganmu. Yuk, sekarang sama-sama kita mau nyanyikan lagu Ku Rindu Kau Tuhan ya. Sudah mendengar tentang Daniel. Tuhan, kami belajar seperti Daniel yang menyediakan waktu ketemu sama Tuhan, yang selalu berseru-seru kepada Tuhan. Dan kami percaya waktu kami ketemu Tuhan, Tuhan akan mendatangi kami, akan bertemu dengan kami, dan ngasih tahu apa saja yang akan terjadi dalam hidup kami, menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo sekali lagi angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami memohon berkat dari-Mu ya Tuhan Yesus. Berkat dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau sedang memperluas daerah kami. Tangan kanan-Mu yang kuat sedang menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Engkau membawa kami naik ya Tuhan, dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tubuh kami sehat, tubuh kami kuat dalam nama Tuhan Yesus. Tiap impian Tuhan terjadi sempurna di dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, Engkau memberkati papa mama yang mendampingi Tuhan. Apapun
apapun yang mereka kerjakan jadi berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang mereka sentuh Tuhan jadi besar di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai ketemu minggu depan pasukan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom pasukan Tuhan, saatnya kita akan memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus